Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Luar biasa bacaan yang kita dengar. Tetapi saya menyoroti satu hal, apa yang dikatakan oleh Mazmur Tanggapan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Dan dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi. Nabi Yeremia memberikan suatu hal yang membuat kita tambah percaya diri dan yakin akan keselamatan Tuhan. Apa yang dikatakan Nabi Yeremia? Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari, pertanyaan mendasarnya, mengapa terkadang kita takut? Mengapa kita tidak berani? Padahal Tuhan menyertai kita. Tuhan membimbing kita dengan cintanya. Pertanyaan mendasarnya, apakah aku, Anda, kita semua mencintai Tuhan? Saudara-saudari, ada sebuah lagu yang bagus yang diciptakan oleh teman saya. Semoga tidak diprotes, YouTube, jangan protes ya. Ini lagu ciptaan teman saya sendiri. Apa yang dinyanyikan atau diungkapkan? Ini bagus sekali. Ini refleksi teman saya. Setelah menciptakan lagu itu, beliau tidak ada. Luar biasa. Teman saya, dulu frater. Beliau tidak ada. Bagus sekali lagunya. Sejuta kenangan manisku yang kusimpan dalam dada sanubari, bersama Yesus tercinta menyelusuri jalan panggilanku. Waktu demi waktu begitu cepat berlalu, kau ada dan terbayang dalam tidur dan doaku. Hanya cintamu yang selalu melindungiku. Maka beranilah aku bersama engkau Yesusku tercinta. Kalimat terakhir itu luar biasa. Maka beranilah aku bersama engkau Yesusku tercinta. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Nabi Yeremia mengatakan tadi dalam bacaan pertama, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Wow! Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saudara-saudari, tadi dalam Mazmur Tanggapan dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suaraku. Kalau Anda punya masalah, Anda punya problem, Anda punya masalah yang berat di dalam hidup Anda, digambarkan oleh pemazmur hidup di dalam kesesakan. Saudara-saudari yang terkasih, hidup di dalam kesesakan. Anda tahu hidup dalam kesesakan? Bayangannya itu orang masuk dalam suatu ruangan, begitu banyak orang dan sesak dan tidak bisa bernafas. Itu kesesakan. Dan kalau Anda punya masalah, Anda punya problem, entah penyakit, entah soal ekonomi, relasi keluarga, Anda mungkin mengalami kekecewaan dalam hidup, dan lain sebagainya. Saya mau mengatakan kepada Anda, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda dalam situasi demikian, jangan ragu untuk minta tolong kepada Tuhan. Tadi lagu teman saya luar biasa. Maka beranilah aku bersama Yesus tercinta, Yesusku. Maka beranilah aku. Saudara-saudari yang terkasih, saya tahu tidak mudah untuk sungguh percaya kepada Tuhan, memerlukan kepasrahan. Untuk sungguh percaya kepada Tuhan,
memerlukan kepasrahan total. Bahasa Latinnya total tuus. Total percaya kepada Tuhan. Bahasa Jawanya pasrah bongkoan. Saudara-saudara. Pasrah total. Pertanyaannya, apakah saya, Anda, kita semua sanggup berpasrah kepada Tuhan? Mereka yang percaya dan pasrah kepada Tuhan tidak lagi mengenal kata takut. Tidak lagi mengenal kata cemas. Karena apa? Lagu saya tadi. Karena Yesus tercinta, saudara-saudari. Yesus tercinta. Saudara-saudari, di Palangkaraya hujan deras. Jadi suara saya keraskan, saya bertarung bersama hujan, saudara-saudara. Semoga Anda mendengar suara saya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi saya hidup adalah perjuangan. Makanya perjuangan itu diperlukan dalam hidup. Tekad yang keras. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita kita. Untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Dan itu memerlukan keberanian. Memerlukan kepercayaan. Dalam bacaan Injil. Dikatakan di dalam Injil Yohanes. Bagaimana orang-orang Yahudi tidak percaya dengan Yesus. Bahkan mau melempari Yesus dengan batu. Saudara-saudari. Mereka tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini melaksanakan kehendak Bapa. Tapi bagi kita semua yang percaya pada Yesus, Yesus adalah benar-benar putra Bapa, putra Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang mau saya katakan kepada Anda. Tetaplah yakin di dalam Tuhan dan percayalah kasih Tuhan begitu luar biasa. Saya ajak Anda nanti dalam adorasi. Saya memegang monstran. Nanti dalam adorasi persembahkan semua keluh kesah Anda. Doa-doa Anda. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Juga pertobatan Anda tentunya. Saya ajak Anda nanti. Kita akan berdoa. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Saya ajak Anda untuk sungguh-sungguh menyadari dan percaya bahwa bersama Tuhan Yesus kita menjadi berani. Tidak ada lagi ketakutan. Bersama Yesus tercinta, menyelusuri jalan panggilanku. Bersama Yesus tercinta, menyelusuri jalan panggilanku. Panggilan Anda, panggilan saya. Menyelusuri. Saudara-saudari yang terkasih. Ini yang mau saya katakan. Tidak perlu takut dan cemas di dalam hidup ini. Saya berkali-kali mengatakan tidak usah takut, saudara-saudari. Ketakutan itu sendiri akan dipakai oleh setan, oleh kuasa kegelapan. Untuk apa? Untuk mempengaruhi kepercayaan Anda kepada Tuhan. Untuk menghambat langkah Anda. Bahwa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak menolong Anda. Tetapi pada saat Anda sungguh-sungguh menyatukan hati Anda. Dan berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Itu. Saudara-saudara, satu pengalaman yang mungkin sudah pernah saya sharingkan di khotbah ini. Tetapi saya tidak ragu-ragu mengulanginya. Suatu pengalaman yang sudah pernah saya sharingkan, tetapi saya tidak jemu-jemu mengulanginya dan untuk menguatkan Anda. Kaitannya dengan Tuhan melindungi saya, menguatkan saya, tidak mau mempermalukan saya. Begini, saudara-saudari, saya pernah cerita, saya hanya mengulang. Suatu hari saya diundang di Palangkaraya ini, sebelum pandemi, untuk memberikan khotbah Natal. Berarti tahun lalu kan, sebelum pandemi, saudara-saudara. Ya, sebelum pandemi lah, tahun-tahun benar sebelum pandemi. Nah, apa yang terjadi saudara-saudari? Saya terburu-buru berangkat, dipanggil memberi renungan Natal di Lembaga Permasyarakatan, LP di Palangkaraya. Saya pada waktu itu saudara-saudari terburu-buru sehingga pakai jubah yang panjang. Dan apa yang terjadi? Pada saat gilirannya WL-nya, pemimpin mengatakan, worship leader, pemimpinnya,
Saat ini kita akan mendengarkan, karena itu gabungan ekumene, ada Protestan, Pentakosta, dan lain sebagainya, di LP. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita mendengarkan renungan dari Pastor Lulus Widodo dari Gereja Katolik. Saya berangkat berjalan karena saya terburu-buru, saudara-saudari, keserimpet saya, menginjak jubah saya, dan saya jatuh. Anda bisa lihat kalau andai kata di zoom, di jidat saya ini anak-anak seminari pasti akan tahu, ada bekasnya. Jidat saya ini menghantam pinggiran panggung itu, mimbar, dan bocor, saudara-saudara. Semua satu LP yang menghadiri Natal itu ketawa menertawakan saya. Saya malu, saudara-saudara. Sudah jatuh kayak kodok begitu, mukanya berdarah-darah. Saya diketawain oleh semuanya. Sipir ketawa semua menertawai saya. Saya bangkit berdiri dengan penuh malu, tetapi saya tetap berdiri. Saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkanlah saya. Semua ide khotbah saya hilang, saudara-saudara. Apalagi saya tipe Romo yang cerdak pernah membawa teks khotbah. Karena semuanya ada di otak saya. Tapi pada waktu itu hilang, saudara-saudara. Saya hanya bisa mengatakan, Tuhan tolong saya. Tolonglah anakmu ini. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Muncul pencerahan, saya percaya itu dari Roh Kudus. Semua napi itu pada tertawa, saya diam saja. Sampai saya berkata, sudah selesai? Kalau belum selesai, silahkan tertawa lagi. Semua diam, saudara-saudara. Semua diam. Dan saya berkata apa kepada para napi itu? Saudara-saudariku, karena ada perempuan dan laki napinya. Saya jatuh berdarah-darah seperti ini. Anda menertawai saya. Tapi Anda lihat, saya yang jatuh, berani bangkit lagi. Meskipun dipermalukan, saya tetap berdiri. Meskipun saya diejek oleh Anda, saya tetap berdiri di hadapan Anda. Tidak malu. Tetapi Anda para narapidana ini, Anda pencuri, Anda koruptor, Anda narkoba, Anda sudah memalukan saudara-saudari Anda. Anda sudah jatuh di dalam dosa. Pertanyaannya, apakah Anda berani bangkit berdiri seperti saya? Berani bangkit berdiri. Anda tahu, saudara-saudari, satu LP yang menghadiri perayaan Natal itu diam. Sebagian dari mereka menangis. Setelah itu saya langsung turun. Anda tahu, beberapa napi mendekati saya dan mengatakan, Romo, ada lagi Bapak Pastor, ini khotbah terbaik yang pernah kami dengar. Dalam hati saya, padahal saya nggak ada kata-kata yang lain. Itu yang muncul, saudara-saudara. Nah, saudara-saudariku, tapi setelah itu saya ke rumah sakit dan 12 jahitan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan selalu menolong Anda, Tuhan selalu menyelamatkan Anda. Pegang itu dalam hidup Anda. Bersama Yesus tercinta, menyelusuri langkah panggilanku. Menyelusuri langkah panggilanku, menyelusuri langkah panggilanmu bersama Yesus tercinta. Tuhan memberkati Anda. Mari kita hening sejenak.